ambur bakso sawit tur warenim borgu dewa sidiamahi diwayana paracu adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astyakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Ratusan peserta ramaikan sahur on the river di Dermaga Banjaraya, Banjarmasin.
Mantan terpidana kasus narkotika Chapelle Le Corby Sabtu malam dideportasi ke negara asalnya. Satu kilogram sabu dan ratusan butir ekstasi asal Malaysia disembunyikan dalam paket makanan ringan. Tim Serdadu Tridatu unggul 1-0 dalam laga uji coba melawan Timnas U22. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Di Buleleng terdapat Al-Quran kuno peninggalan Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, seorang mu'alaf keturunan Puri Kerajaan Buleleng. Selain bertuliskan tangan, Al-Quran ini juga berornamen khas hiasan Bali. Sejarah umat muslim di Buleleng ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Puri Kerajaan Buleleng. Hal ini terbukti adanya Al-Quran kuno peninggalan I Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, keturunan Puri Kerajaan Buleleng. Al-Quran kuno tersebut merupakan tulisan tangan Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi yang berhiaskan ornamen Bali. Tak hanya berornamenkan khas Bali, penulisan ayat-ayat Al-Qurannya pun menggunakan pewarna alami dari dedaunan. Kini, Al-Quran kuno ini tersimpan rapi di Masjid Agung Jami Singaraja dan hanya digunakan pada saat Hari Raya umat Muslim. Al-Quran yang diperkirakan ditulis tahun 1820-an ini pun selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk datang ke masjid ini. Dianggap unik dari Masjid Jami ini adalah bahwa sampai sekarang ini masih tersimpan dan terpelihara beberapa mushaf Al-Quran tulisan tangan yang salah satunya ditulis oleh salah seorang kerabat Puri dari Kerajaan Buleleng, Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1820-an. Tak hanya warga lokal saja yang mengagumi Al-Quran kuno ini. Munzir, salah satu warga Muslim asal Malaysia ini, mengaku takjub akan keindahan Al-Quran kuno ini. Kita merasa takjub lah, begitu seronok gembira bila dapat dibacakan satu mushaf yang telah ditinggal lama tapi masih boleh dibaca dengan baik, ya, kerana keberkatan ulama-ulama terdahulu. Selain Al-Quran kuno, Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti pun juga memberikan sebidang tanah untuk pembangunan masjid di kampung Kajanan ini. Diharapkan adanya peninggalan Al-Quran kuno dan masjid berornamen khas Bali ini menjadi warisan budaya yang bisa mengeratkan tali silaturahmi antara komunitas umat muslim Buleleng dengan Puri Kerajaan Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, Bali, daerah ini tak selalu tentang pantainya saja. Ada pilihan lain yang bisa kita coba, yaitu berwisata spiritual di Puja Mandala Nusa Dua. Dalam kompleks Puja Mandala ada 5 rumah ibadah yang dibangun berdampingan. Selain menarik, juga bisa menjadi ajang edukasi tentang toleransi beragama di Indonesia. Berangkat dari keinginan untuk menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan, berdirilah kompleks Puja Mandala ini. Puja Mandala berarti lingkaran ibadah, nama yang tepat diberikan untuk kawasan ini. Terletak di Nusa Dua, Puja Mandala menggambarkan kemajemukan Indonesia. Di dalamnya dibangun 5 tempat ibadah yang saling berdampingan, mulai dari Masjid Agung Ibnu Batutah, lalu Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Gereja Protestan Bukit Doa, Vihara Buddha, hingga Pura Jaganata umat Hindu.
Setiap hari sekitar 10-30 bus wisatawan singgah berkunjung dan beribadah di Puja Mandala. Keberadaan Puja Mandala bisa menjadi tempat edukasi tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia untuk anak-anak. Bagus. Ya, toleransi beragama gitu ya. Ya. Bisa jadi pelajaran nggak untuk misalnya untuk anak? Ya, kan anak kan nanya, ini apa Bu, tempat ibadahnya agama apa gitu kan, kita kan. Semangat kebersamaan di Puja Mandala bisa jadi inspirasi. Tidak pernah ada konflik yang terjadi, walau kegiatan keagamaan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Puja Mandala hanyalah miniatur kecil dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Tempat ini juga menjadi contoh bahwa perbedaan yang ada bisa hidup berdampingan dengan damai. Keharmonisan dalam perbedaan di Puja Mandala dijaga dengan baik. Para pemuka masing-masing agama pun tak segan berpartisipasi dalam kegiatan umat agama lainnya. Seperti dalam perayaan ulang tahun Gereja Protestan Bukit Doa ini. Acara ini dihadiri semua pemimpin agama lain yang ada dalam kompleks Puja Mandala. Sehingga bagi saya mengundang sebanyak mungkin saudara-saudara khususnya pemimpin-pemimpin lalu mengadakan aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial menjelang ulang tahun gereja adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa memang kita adalah satu. Kebersamaan yang diperlihatkan oleh para pemuka agama ini diharapkan bisa dijadikan contoh yang baik untuk masyarakat. Saya sangat bersyukur. Jadi semua di antara umat yang ada menunjukkan rasa persaudaraan, menunjukkan toleransi yang tinggi. Kini, toleransi di Puja Mandala terus dijaga. Warga dan pemuka agama tak mau kawasan ini menjadi simbol saja, tetapi bisa jadi inspirasi agar Indonesia selalu rukun dan aman. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ratusan peserta ramaikan sahur on the river di Dermaga Banjaraya Banjarmasin. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi.
Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Ratusan peserta ramaikan sahur on the river di Dermaga Banjaraya, Banjarmasin. Serunya selain sahur ada ragam kegiatan lomba fotografi dan videografi. Minggu dini hari, Pelabuhan Banjaraya, Banjarmasin diramaikan ratusan masyarakat dari ragam komunitas. Mulai dari kelompok emergency, pemadam kebakaran, warga pelabuhan, panti asuhan, dan kaum duafa. Ya, Sahur on the River 2017 ini sekaligus jadi wisata khas di Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Selain makan sahur bersama, juga ada pembagian sembako kepada kaum duafa, pemberian perlengkapan sekolah bagi anak panti asuhan, dan pembagian life jacket kepada para penjaga tambatan tepian sungai. Acara sahur juga dimeriahkan dengan lomba fotografi dan videografi berhadiah belasan juta rupiah. Para peserta lomba berlomba abadikan momen menarik saat sahur. Jadi kita berharap ini merupakan agenda tahunan dan berlanjut setiap tahunnya, dan animo masyarakat semakin meningkat dan semakin mendukung kegiatan ini. Setelah sahur bersama, masyarakat juga dipersilakan untuk memasuki dan melihat ruangan dalam kapal polisi Abimanyu. Akbar Laksana melaporkan untuk NET. Selanjutnya di Kulon Progo, Yogyakarta, para komunitas freestyler motor isi waktu jelang beduk buka puasa, mereka menunjukkan aksi kecenya nih. Ya, selain untuk persiapan kompetisi di akhir Juli mendatang, aksi ini juga sekaligus menghibur warga sekitar. Stand up wheelie atau mengangkat roda depan sambil berdiri. Wheelie circle atau mengangkat roda depan sambil berjalan memutar, manuver stupi hingga formasi wheelie akrobatik dilakukan. Ya, inilah freestyler motor di Komplek Pelabuhan Tanjung Adikarto Minggu sore. Helm, sarung tangan, hingga sepatu khusus wajib dikenakan untuk keamanan. Angkat roda depan dan kita ada di posisi setang, itu paling sulit. Ada persiapan untuk kompetisi? Untuk persiapan kompetisi ada akhir bulan ini. Habis lebaran kita berkompetisi nasional yang ada di Semarang. Menyalurkan hobi positif, para freestyler menghibur warga. Jadi untuk safety-nya juga mereka mesti mempersiapkannya yang lebih matang daripada untuk balap liar. Saya kira lebih positif yang ini untuk kegiatannya. Para freestyler dari komunitas Kulon Progo Ekstrim ini rencananya akan berkompetisi tingkat nasional pada akhir Juli mendatang. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Mantan terpidana kasus narkotika Shapel Le Corby Sabtu malam dideportasi ke negara asalnya Australia, sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Mega.
acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Sejumlah mantan pendukung gerakan radikal ISIS dan teroris di Ambon, Maluku gelar deklarasi cinta NKRI. Langkah ini dilakukan demi persatuan negara. Sejumlah mantan simpatisan organisasi radikal ISIS di kota Ambon, Maluku Minggu pagi gelar deklarasi damai menentang paham radikal. Kegiatan ini digagas salah satu terpidana kepemilikan senjata api Ustadz Jumutuani. Di masa konflik Ambon, ia menjadi panglima operasi organisasi bernama Komando Jihad Maluku. Selepas dari penjara, ia aktif mendengungkan perdamaian kepada narapidana kasus terorisme dan radikalisme. Kegiatan hari ini adalah saya mengumpulkan para mantan kombatan, baik mantan ISIS, mantan teroris, maupun mantan pelaku jihad saat Ambon konflik yang sudah saya sadarkan untuk bagaimana kita mendeklarasikan Maluku damai. Maluku harus damai karena selama ini memang kita dibodohi. Saya mengakui itu. Wilayah Maluku memiliki daftar hitam sejarah konflik antar warga. Terakhir pecahnya konflik antar pendukung ISIS di Marawi, Filipina membuat warga Indonesia Timur yang berbatasan dengan Filipina semakin waspada, termasuk warga di Maluku. Persatuan dan kesepahaman antar warga akan mengecilkan potensi penyusup dari luar menyebarkan paham radikal. Minggu sore ratusan simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia gelar aksi solidaritas bom Kampung Melayu. Keluarga para korban juga ikut hadir dalam acara ini. Minggu sore ratusan simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI gelar aksi solidaritas pasca teror bom Kampung Melayu di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bertempat di titik ledakan kedua bom, para kader PKPI bagikan bunga mawar merah dan mawar putih sebagai simbol solidaritas. Aksi dilanjutkan dengan pembacaan orasi dan menyanyikan lagu-lagu bertemakan Persatuan Indonesia. Wakil dari keluarga korban ikut hadir. Salah satunya Trini, istri dari Tasdik Saputra, warga sipil yang jadi korban bom Kampung Melayu. Saat ini suaminya sedang dalam proses pemulihan. Saat ini masih mengeluh nyeri itu sama limbung. Kalau saya sendiri ya agak trauma ya, karena kan saya kaget waktu Pak Polisi itu nelpon yang jam 10 itu gitu mengabari bahwa Bapak terkena kecelakaan bom bunuh diri gitu. Pasca ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta, Polda Bali tingkatkan kewaspadaan di sejumlah objek vital. Selain itu, personel yang berjaga di kantor polisi kini dilengkapi rompi anti peluru. Pasca peristiwa ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta, Polda Bali lebih memperketat pengamanan khususnya di objek-objek vital seperti pelabuhan, bandara, objek wisata, serta tempat krusial lainnya.
Selain itu, Polda Bali juga mengintensifkan patroli keamanan serta penambahan personilnya, mengingat Bali sendiri pernah menjadi sasaran aksi terorisme. Karena kita ketahui bersama bahwa Bali ini merupakan pintu gerbang dan merupakan sasaran yang pernah terjadi, sehingga saya sebagai Kapolda sudah memerintahkan untuk menjaga objek-objek yang kira-kira menjadi target daripada pelaku-pelaku kriminal. Selain mengamankan objek vital seperti tempat wisata, Polda Bali juga meningkatkan pengamanan internal untuk mengantisipasi aksi teror. Anggota kepolisian terutama yang berjaga di kantor polisi kini dilengkapi dengan rompi anti peluru. Pengamanan seperti ini tak hanya di Polda Bali, namun seluruh markas kepolisian hingga tingkat polsek dan subsektor. Karena sasaran sudah bergeser, yang dulu adalah berupa tempat-tempat keramaian, kemudian instansi, karena anggapan para pelaku itu daerah-daerah itu dijaga ketat, mereka mencari yang daerah-daerah yang titik lemah, yaitu di kepolisian yang selama ini dianggap batu sandungan mereka untuk melakukan aksinya. Sampai saat ini aparat kepolisian belum menerima informasi adanya kelompok teroris yang masuk ke Pulau Bali. Kabid Humas mengimbau masyarakat tetap tenang dan segera melapor jika melihat ada penduduk pendatang dengan tingkah laku mencurigakan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Mantan terpidana kasus narkotika Chapelle Le Corby Sabtu malam telah dideportasi ke negara asalnya Brisbane, Australia. Ratu Marijuana ini bebas 27 Mei lalu setelah menjalani 9 dari 15 tahun masa tahanannya. Ia juga mendapat remisi 5 tahun dari Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sabtu malam waktu Indonesia Tengah, Chapelle Le Corby diketahui berada di Bandara Ngurah Rai Bali. Ia sedang bersiap terbang kembali ke negara asalnya Australia. Dijadwalkan bertolak dengan maskapai Virgin Air, nyatanya Corby justru menumpang pesawat Malindo Airlines pada pukul 10 malam. Sebelumnya Corby keluar dari rumah kosnya Sabtu sore. Ia sempat mendatangi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 untuk menandatangani administrasi penyerahan terpidana dari Bapas ke Imigrasi. Corby dideportasi karena tak memiliki izin tinggal pemerintah Indonesia. Today Corby is free. Dia punya hak asasi. Kalau kemarin Corby ada macam-macam begini-begini, kami akan pertimbangkan tentang status pembebasan bersyaratnya. Namun sampai tadi malam tanggal 27 jam 00, I think there is no problem. Ya, so since jam 00 tadi Corby is free, apapun. Tapi pada penyerahan ini kita akan membantu dan proses. Chapelle Le Corby dijuluki Ratu Marijuana. Ia menyelundupkan 4,2 kg ganja pada 2004 lalu. Pengadilan Negeri Denpasar jatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada Chapelle Le Corby pada medio Mei 2005. Tahun 2012, Corby mendapat grasi dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sehingga hukumannya menjadi 15 tahun penjara. Oktober 2013, Corby mengajukan pembebasan bersyarat. Pada Februari 2014, ia mendapatkan status bebas bersyarat. Dan 27 Mei lalu, Corby dinyatakan bebas resmi setelah menjalani 9 tahun masa tahanan. Ia dideportasi karena tak memiliki izin tinggal di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Berdalih jenguk orang tua yang sakit, Jos William Salazar Ortiz kabur dari tahanan Pengadilan Negeri Denpasar. DPO Kejaksaan Negeri Denpasar ini berhasil ditangkap polisi pada 24 Mei lalu di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Terdakwa pembobol mesin ATM asal Peru, Jose William Salazar Ortiz, yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Denpasar berhasil ditangkap tim gabungan Jatanras Polresta Denpasar, Densus 88 dan Polda Riau di sebuah hotel di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Riau pada 24 Mei lalu. Tahanan Kejaksaan Negeri Denpasar ini sudah merencanakan kabur dengan menyiapkan obeng, baju pengganti dan uang senilai 1 juta rupiah yang dikirimkan oleh saudaranya dari Peru pada bulan Maret. Bahkan saat akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Jose memilih ruang tahanan sementara yang memiliki ventilasi. Saat kabur, Jose menuju Terminal Ubung dan menaiki bus jurusan Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, Riau. Dari Pekanbaru, Jose berencanakan kembali ke Peru melalui Batam dengan dibantu oleh seorang nelayan untuk diseberangkan ke Malaysia. Namun di Pekanbaru, ia sudah kehabisan uang. Lalu Jose mengontak saudaranya via media sosial agar segera dikirimkan uang. Jose beralasan dirinya kabur untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit di Peru. Sampai Pekanbaru dia kehabisan uang. Kemudian dia sempat keleleran di sana, tidur di emperan toko, ya, sampai 2 hari. Kemudian kiriman uang datang
berjumlah 500.000 yang rencana mau melarikan diri keluar dari Indonesia, yaitu menuju ke Malaysia ya. Akibat aksi pelariannya ini, Hoshi terancam mendapat hukuman lebih berat. Sebelumnya, pada 16 Mei lalu, tahanan Kejaksaan Negeri Denpasar ini kabur dengan cara membobol ventilasi udara kamar mandi yang ada di ruang tahanan sementara di Pengadilan Negeri Denpasar saat akan mengikuti sidang. Warga negara Peru ini ditangkap jajaran Reskrim Polresta Denpasar pada Januari 2017 lalu karena kasus pembobolan ATM di sejumlah tempat di Bali dan Sidoarjo, Jawa Timur. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, sambut hari jadi ke-60 tahun Kodam 9 Udayana gelar parade pasukan dan kendaraan tempur di lapangan Renon Denpasar. Dalam peringatan hari jadi, Pangdam 9 Udayana berharap masyarakat Bali tetap waspada terhadap adanya gerakan yang dapat merusak persatuan. Parade pasukan dan kendaraan tempur menjadi salah satu daya tarik saat peringatan Hari Jadi Kodam 9 Udayana yang ke-60 yang digelar di lapangan Iti Mandala Renon Denpasar. Parade yang berlangsung Jumat pagi di depan kantor Gubernur Bali ini diikuti oleh berbagai kesatuan di TNI. Puluhan kendaraan tempur juga menambah semarak peringatan Hari Jadi seperti kendaraan PJD dan Panser. Tidak hanya itu, parade juga diikuti sejumlah komponen masyarakat dan komunitas motor besar serta mobil antik. Sementara dalam apel soliditas dan kirap Pancasila, Panglima Kodam 9 Udayana Majen TNI Komarudin menjelaskan kesaktian Pancasila saat ini sedang diuji. Hal ini terlihat dari banyaknya gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan NKRI. Gangguan yang terlihat nyata adalah terorisme, intoleransi, radikalisme, dan narkoba di tengah persaingan global. Nah, kalau anak bangsa kita tidak bersatu, tidak solid, maka hambatan, ancaman, gangguan, dan tantangan itu sudah ada di depan pintu. Oleh sebab itu, soliditas, kebersamaan kita, kalau dulu disebutkan persatuan, sekarang soliditas. Untuk apa? Untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pancasila itu masih eksis dan bisa kita pedomani sepanjang masa. Sementara itu, Pangdam 9 Udayana menilai potensi ancaman di Bali lebih kecil terjadi daripada di ibu kota karena kebersamaan masyarakat Bali yang sudah sangat jelas terlihat. Namun Bali harus mempertahankan potensi kebersamaan yang sudah ada ini dan masyarakat diimbau harus tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat jika ada pergerakan yang dapat merusak persatuan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. 1 kilogram sabu dan ratusan butir ekstasi asal Malaysia disembunyikan dalam paket makanan ringan. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang menunggu. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali.
Polda Bali gagalkan penyelundupan 1 kg sabu dan 500 butir ekstasi asal Malaysia melalui jalur darat. Untuk mengelabui petugas, sabu disembunyikan dalam paket makanan ringan. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali mengungkap kasus penyelundupan narkoba asal Malaysia yang menggunakan jalur darat. Terbongkarnya sindikat narkoba internasional ini bermula dari tertangkapnya seorang pria berinisial KA di depan Pasar Adat Ubung Denpasar Rabu lalu. Pria asal Banyuwangi ini tertangkap basah mengambil paket makanan ringan berisi narkoba dari sebuah bus. Setelah digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa 1 kg sabu dan 500 butir ekstasi. Untuk mengelabui petugas, barang bukti narkoba disembunyikan dalam kemasan makanan ringan. Hampir semua pelaku pengedar narkoba itu menggunakan modus untuk mengelabui. Kamuflasenya seperti jarang ada yang terang-terangan bawa. Ada yang dimasukin dalam bungkus rokok, permen, dan sebagainya biasanya. Tersangka mengaku mendapatkan upah 50 juta rupiah untuk mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Denpasar. Dalam waktu yang hampir bersamaan, polisi juga menangkap seorang kurir narkoba berinisial BHR. Pria asal Madura ini berusaha menyelundupkan 100 gram sabu dari Pulau Jawa ke Bali melalui pelabuhan Gilimanuk. Kedua tersangka bisa diancam hukuman mati karena menyelundupkan sabu melebihi 5 gram seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 2. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. BNN Provinsi Bali memusnahkan sabu seberat 600 gram dan 1,5 kg ganja kering. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan 3 kasus sejak bulan Maret 2017. Di hadapan sejumlah instansi terkait dan kedua tersangka pengedar narkoba, Jumat siang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali memusnahkan barang bukti sabu seberat 600 gram, serta ganja kering seberat 1,5 kg. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor BNN Provinsi Bali menggunakan mesin khusus penghancur narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan BNP Bali dari 3 kasus sejak Maret 2017. 100 gram sabu merupakan hasil tangkapan pada 20 Maret 2017 dari tersangka berinisial W di Jalan Tukat, Badung, Denpasar. Sementara 500 gram sabu lainnya hasil tangkapan pada 29 Maret di terminal kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai yang dibawa dari Medan oleh tersangka berinisial NW yang merupakan jaringan peredaran narkoba Medan, Bali. Sedangkan daun ganja kering seberat 1,5 kg merupakan hasil penyelidikan berkat informasi adanya ganja yang dikirim dari Medan menggunakan jasa ekspedisi. Nah, rencana itu akan diedarkan di wilayah Bali ini, di wilayah Bali, yaitu dia tetap juga akan menggunakan orang lagi sebagai peluncur atau sebagai orang-orang yang sudah di sebagai alat oleh bandar. Kedua tersangka pengedar narkotika ini dikenakan pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari hasil barang bukti seberat 600 gram sabu dan 1,5 kg ganja yang diamankan ini, BNP memprediksi dapat menyelamatkan sekitar 6.000 orang dari ancaman narkoba. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Mendapat imbalan hingga 10 juta rupiah dari seorang napi di Lapas Kerobokan, seorang karyawan minimarket nekat edarkan narkoba. Baru 4 kali edarkan paket sabu, tersangka berhasil ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar. DAP, salah seorang karyawan minimarket di Denpasar, harus mendekam di sel tahanan Polresta Denpasar. Pria berusia 19 tahun ini ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar pada Rabu 24 Mei lalu di sebuah kamar kos di daerah Pamogan, Denpasar. Tersangka terbukti mengkonsumsi sekaligus mengedarkan barang haram jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 11 gram paket sabu senilai 20 juta rupiah. Dia melakukan kegiatan yaitu dengan cara mengedarkan sabu-sabu ini, ya, dengan cara menempel. Dan dari situ kita dapat mengembangkan sehingga sabu-sabu tersebut ditangkap sebanyak 21 paket. Tersangka mengaku mendapatkan sabu dari PT, seorang napi di Lapas Kerobokan. Pelaku mengungkapkan dirinya baru 4 kali mengedarkan sabu sejak 13 Mei 2017. Upah yang ia dapatkan pun bervariasi, mulai dari 500.000 hingga 10 juta rupiah, tergantung berat paket sabunya. Bayarannya? Langsung dimasukin dalam amplop. Amplop? Ya. Terus kamu berikannya gimana caranya? Ya kan disuruh sama dia langsung
sana, ke sana, ke sana. Nah, terus? Menurut perintahnya dia, Pak. Oh, perintah dia. Lewat mana? Lewat handphone? Iya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, polisi sita puluhan anak panah, ketapel, dan pedang pasca bentrokan warga di Bima, Nusa Tenggara Barat. Senjata ini diduga digunakan untuk menyerang polisi saat upaya pembukaan blokade jalan Sabtu sore. Pasca bentrokan dengan warga, polisi menyita puluhan anak panah, belasan ketapel, dan 2 senjata tajam milik warga. Senjata ini diduga digunakan warga saat bentrok dengan polisi yang tengah membuka blokade jalan. Polisi juga menangkap 4 orang warga Talabiu, Bima, NTB yang diduga melakukan penyerangan pada polisi. 25 titik blokir jalan yang kami inventaris. Dari arah bandara ke Talabiu 5 titik, dari Talabiu ke Woha Tente sana ada 2 titik, dan dari alat Talabiu sampai dengan Penapali ada 18 titik dengan cara menggunakan batu, mendumbangkan pohon, menempatkan beruga atau selaja di tengah jalan. Minggu siang kondisi lalu lintas di lokasi bentrok sudah kondusif, namun arus kendaraan masih sepi. Puluhan aparat gabungan dari TNI dan Polri bersenjata lengkap juga masih berjaga di Desa Talabiu dan Desa Penapali. Sabtu sore bentrokan tak terhindarkan saat ratusan aparat gabungan TNI Polri membuka paksa blokir jalan negara oleh warga Desa Penapali dan Desa Talabiu di Bima, NTB. 3 orang petugas terluka terkena panah dalam bentrok ini dan dievakuasi ke RSUD Bima. Aksi penutupan jalan merupakan buntut dari tertembaknya warga Desa Penapali dan Desa Talabiu saat terjadinya bentrokan antar desa Jumat kemarin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pangdam 9 Udayana gelar simakrama bersama insan media lokal Bali. Mayor Jenderal TNI Komarudin Simanjuntak imbau warga agar Bali tetap menjaga persatuan dan toleransi. Jumat siang bertempat di Kodam 9 Udayana Denpasar, Majen TNI Komarudin Simanjuntak, Pangdam 9 Udayana gelar simakrama bersama insan media di Bali. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat kerjasama antara tentara dengan para awak media yang bertugas di Pulau Dewata. Sejak resmi dilantik sebagai Pangdam 9 Udayana pada 31 Maret 2017 lalu, Majen TNI Komarudin ingin lebih mengenal para insan media di Bali. Menurutnya, peran media sangatlah penting untuk menjadi jembatan penghubung antara TNI dengan masyarakat. Dalam simakrama ini, Pangdam 9 Udayana imbau agar warga Bali tetap menjaga toleransi, terutama pasca teror bom Kampung Melayu di Jakarta Timur. Namun sejauh ini Pangdam 9 Udayana pastikan kondisi keamanan di Bali masih kondusif. Saya menilai kalau situasi Bali, saya diskusi tadi sama Kapolda, diskusi sama Ketua FKUB ya, sampai sekarang masih berjalan baik, tetapi selaku anak bangsa yang baik, setiap saat harus mewaspadai, mengkaitkan perkembangan yang ada di daerah lain ke daerah kita. Ada nggak jaringannya? Kalau ada, saran saya kepada semua, cepat laporkan pada kesempatan pertama. Di jajaran saya sendiri, dan seperti yang saya katakan, sudah saya perintahkan untuk segera meningkatkan kewaspadaan dengan cara deteksi dini. Pangdam 9 Udayana berpesan agar warga maupun wartawan, juga jajaran TNI tidak membiasakan diri menyebar informasi palsu atau hoax. Konfirmasi kebenaran berita menjadi suatu keharusan di zaman teknologi informasi yang sudah berkembang pesat. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ada berita gembira bagi penggemar tim sepak bola Bali United. Tim Serdadu Tridatu unggul 1-0 dalam laga uji coba melawan Timnas U22. Saat lagi tetap di NET Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas.
acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Bagi umat Islam, arah kiblat adalah hal penting dalam menjalankan ibadah sholat. Perlu verifikasi dalam jangka waktu tertentu agar arah salat sempurna menghadap kiblat. Melintasnya matahari tepat di atas Ka'bah di kota Mekah, Arab Saudi jadi momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia untuk memverifikasi arah kiblat yang akurat. Peristiwa ini disebut istiwa Adam atau rasdul kiblah, yakni kondisi di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari tepat menunjuk arah kiblat. Tahun ini istiwa Adam jatuh pada Minggu 28 Mei dan 16 Juli mendatang. Karenanya berbagai elemen organisasi muslim bersemangat memverifikasi arah kiblat. Kan ada namanya rotasi dan revolusi bumi. Dan ketika penentuan arah kiblat itu diukur dari situ. Boleh jadi berdasarkan itu, kalaupun ada selisihnya saya yakin tidak terlalu besar. Tetapi ini yang paling akurat. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak terjadi hujan, tidak terjadi gelap, sehingga petunjuk matahari itu bisa kelihatan pada hari ini. Verifikasi bisa dilakukan dengan 3 langkah mudah berikut ini. Ambil benda yang benar-benar lurus. Kemudian benda ini nantinya harus diletakkan pada permukaan yang mendatar. Nah, tapi cara ini harus dilakukan pada pukul 16.18 waktu Indonesia Barat. Karena bayangan yang timbul pada jam tersebut itu menunjukkan arah kiblat sesuai dengan Ka'bah. Peristiwa melintasnya matahari di atas Ka'bah bukan peristiwa luar biasa. Kejadian ini cukup sering terjadi walau tidak rutin setiap tahun. Namun dengan rutin memverifikasi arah kiblat membuat umat Islam semakin yakin dalam beribadah. Tania Francisca, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Meski lagi puasa, biar tubuh tetap bugar, olahraga harus terjalan. Nah, ada olahraga seru yang patut dicoba nih. Fitness Bootcamp Kinseido. Dikemas layaknya permainan tapi tetap efektif melatih kekuatan otot dan membakar banyak kalori. Olahraga dengan cara lebih menyenangkan, Anda bisa menjajal yang satu ini. Fitness Bootcamp. Rentetan kegiatan fisik non-stop atau yang biasa disebut high intensity workout yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Berdiri sejak 2016 lalu, ikut Bootcamp Kinseido bisa jadi alternatif yang membuatnya menarik. Olahraga dikemas layaknya permainan. Sebelum ke gerakan inti, pemanasan jadi hal wajib. Setelah itu, kita akan ditantang adu kecepatan. Mulai dari estafet cone hingga estafet dengan meniru gerak berbagai jenis hewan. Lanjut ke rangkaian berikutnya, sirkuit kekuatan dan daya tahan. Jadi, kita harus mengikuti semua instruksi yang tertera di kertas. Perpaduan gerakan fitness, aerobik, kardio, dan bahkan yoga. Ini merupakan tahapan terakhir sebelum pendinginan, di mana dalam permainan ini dibagi dalam 3 baris. Karena saya telah melaksanakan baris pertama, saya menuju ke baris kedua, di mana saya disuruh untuk melakukan 30 kali side jump. Bootcamp bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas saat berolahraga, yakni dengan memadukan interval, kekuatan, endurance, fleksibilitas, hingga kecepatan. Jika seseorang dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan olahraga seperti fitness, dengan bootcamp kalori yang terbakar dapat dirangkum dalam 45 menit saja. Setelah melakukan rangkaian kegiatan yang menguras tenaga, kini saatnya pendinginan. Fungsinya relaksasi otot dan secara perlahan mengembalikan frekuensi denyut jantung agar kembali normal. Nadia Soekarno, Tias Adinda melaporkan untuk NET.
Bali United unggul 1-0 melawan Timnas U22 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat lalu, dan gol tunggal berhasil dicetak oleh Silvano Convalius di menit ke-66. Timnas U22 harus mengakui keunggulan Bali United setelah kalah 1-0 pada laga uji coba di Stadion Dipta Gianyar Jumat malam. Di menit awal babak pertama, pasukan Garuda Muda mencoba memberikan tekanan kepada pemain Bali United. Namun peluang baru tercipta pada menit ke-8 setelah aksi individu Miftahul Hamdi yang melakukan tekanan dari sisi kiri. Namun tembakan keras dari luar kotak penalti melambung ke atas mistar gawang Alphonsius Kevlan. Tak berselang lama, Bali United berbalik menyerang. Tendangan Samsul dari luar kotak penalti pada menit ke-9 berhasil ditangkis kiper Satria Tama. Pada menit ke-14, asuhan pelatih Widodo Ciputro nyaris membobol gawang Garuda Muda melalui tendangan Marcos Flores. Posisi kiper Satria Tama yang terlalu jauh dari gawang mengharuskannya berlari ke belakang untuk meraih bola. Namun nahas, upayanya untuk menyelamatkan gawang Garuda Muda justru berakhir dengan 7 jahitan di bagian kepala akibat membentur tiang gawang. Di sisa waktu babak pertama, Timnas U22 menguasai jalannya pertandingan, namun peluang mencetak gol yang mereka dapatkan selalu gagal dieksekusi dengan baik. Hingga wasit meniup peluit di babak pertama, skor masih imbang 0-0. Pada babak kedua, sejak menit awal, Timnas langsung melakukan permainan menekan. Namun berkali-kali peluang baik selalu gagal dieksekusi, seperti pada peluang emas yang didapat Paulus Sitanggang yang menerima umpan terobosan dari Erza Walian, namun bola kembali membentur tiang. Bali United pun tak tinggal diam, serangan demi serangan terus dilancarkan, hingga akhirnya pada menit ke-66, Irfan Bahdim yang lolos dari jebakan offside mampu mengirim umpan kepada Silvano yang dengan tenang membobol gawang lawan. Skor pun menjadi 1-0 untuk Bali United. Unggul 1-0, Bali United semakin nyaman dalam bermain. Timnas Luis Milla pun semakin kesulitan untuk membongkar pertahanan Serdadu Tridatu dan berusaha mengejar ketertinggalan hingga akhirnya pada menit ke-85 sebuah peluang gol tercipta. Namun sayang, upaya Giansola berhasil digagalkan Kevlan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United masih unggul 1-0. Pelatih Timnas U22 Luis Milla mengakui jika permainan anak asuhnya kali ini kurang maksimal pada penyelesaian akhir. De todos los jugadores es digna de mencionar, y sí que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando situaciones concretas, pero hay cosas que el equipo va haciéndolas bien, va haciéndolas mejor, progresando. Sementara bagi Bali United, pertandingan uji coba ini adalah pemanasan untuk menghadapi Persib. Karena pada laga uji coba kali ini, Bali United lebih banyak menurunkan pemain cadangan. Ini merupakan surprise buat saya, sehingga saya bisa melihat kemampuan semua pemain yang ada di Bali United, termasuk yang nggak pernah diturunkan sama sekali. Rabu 3 Mei nanti, Bali United akan kembali bertanding melawan Persib Bandung dalam kompetisi lain. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Kita di sini, kita berbagi, merangkai cerita kita, mengejar mimpi bersama di dalam suka dan cinta, mengejar
bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, terbang bebas lepas. Oh, langit tanpa batas. Oh, terbang bebas lepas. Kita di sini, kita berbagi, merangkai cerita indah.